Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Thumma arada nafsahu alal qabaili bi annahu rasulullahi fi ayyamil mawsimiyah. Fa'amana bihi sittatun minal ansari tassammuhum wa biridah. Hajja minhum fil qabail 12 rajulan wa baya'u bay'atan haqiqatan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa arada, mongko keri-keri menyatakan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan nafsahu ala qabaili bi annahu rasulillah. Dia mengatakan kepada satu qabail atau suatu qabilah, mengatakan bi annahu temen sesetuhune Kanjeng Nabi Rasulullah iku utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau menyatakan dirinya dengan terus terang, dengan terbuka. Awalnya tidak berani terbuka. Kanjeng Nabi itu bukan tidak berani, ini belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwanya terbuka. Awalnya dakwanya ya silent ya, undergroundan. Nah, ketika ini beliau sudah berani menyatakan bahwa sesungguhnya saya utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ada 6 pemuda Ansor yang beriman ya, padahal yang haji ribuan. Zaman segitu banyak yang datang ke Mekah, maksudnya belum ada haji, maksudnya banyak orang yang datang ke Mekah tujuannya ziarah ke Mekah. Nah, itu belum banyak yang datang, tapi yang beriman cuma 6. Nah, sekarang sampean dakwah dapat jamaah 10 itu udah top, sudah top. Nah, kadang ada orang berdakwah 3 tahun 4 tahun baru dapat jamaah 2 bis, masih ngeluh. Ini Kanjeng Nabi dakwah hanya 6 orang yang mau beriman ya, hanya 6 orang. Jadi ada 6 orang dari golongan Ansor yang telah mendapat keimanannya. Dia beriman, menyatakan dia beriman atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa hajja minhum fil qabail 12 rajulan wa bay'uhu bai'atan haqiqatan. Haji pertama terus haji kedua ada 12. Ini berarti setahun ya, berarti musimnya setahun. Setahun cuma dapat orang 6. Terus haji yang kedua, musim haji yang kedua itu ada 12 orang. Berarti setahun. Nunggu setahun baru ada lagi 12 lagi. Berarti 6 sama 12 berapa? 18. Wah, sekarang itu ada orang dakwah udah dapat 50 atau 100, masih katanya masih kurang. Kanjeng Nabi itu nunggu setahun dakwanya baru dapat 12 orang. Sekarang hitung orang Islam yang ada di dunia ada berapa sekarang? Ya, ini memang harus mau begini ya. Wa hajja minhul qabail 12 rajulan wa bay'u bay'atan haqiqatan. Nah, kemudian pada musim haji yang berikutnya ada 12 orang laki-laki dari sahabat Ansor. Lalu wabaya'u bay'atan haqiqatan, lalu mereka memohon atau meminta kepada Kanjeng Nabi untuk dibaiat secara rahasia. Maka Ansor itu sebaiknya kalau PKD itu baiatnya secara rahasia.
Nah ini kalau yang rame-rame itu namanya nggak tahu sejarah. Itu ya, ingat di omongan saya, nggak tahu sejarah. Maka orang Ansor itu dulu kalau di Baiat itu diam. Sekarang rame-rame ngundang acara malah gagal. Itu nggak tahu sejarah. Ya acaranya boleh rame-rame, tapi Baiatnya mungkin harus rahasia, diam-diam. Cuman sorofu wa dhaharul islamu bil madinati fakanat ma'kilahu wa ma'wah. Cuman sorofu, kemudian mereka pulang. Jadi setelah dari hajian, musim haji itu mereka pulang. Wa dhaharul islamu, maka menjadi semarak apa al-islamu Islam bil madinati di dalam kota Madinah, fakanat ma'kilahu wa ma'wah. Jadi setelah dibiat secara diam-diam terus pulang 12 Ansor ini pulang terus akhirnya Islam menjadi ramai, menjadi semarak berkat 12 orang tadi. Jadi orang itu maka ini yang ditiru oleh ilmu intelijen. Jadi orang itu bekerjanya senyap, enggak hanya gembar-gembor, teriak-teriak. Ini ilmu intelijen ini pakai ini. Jadi 12 orang ini di Madinah bekerja secara senyap. Maksudnya bekerja itu berdakwah itu senyap. Masuk pintu ke pintu. Ini yang ditiru ilmu intelijen itu nirunya ini. Kalau sampean pengen tahu. Nah. Wa qadimi alaihi fi salisati, maka sampean sekarang yang seorang orang Ansor dakwahnya itu yang dakwah rame-rame sudah ada. Yang sampean itu sekarang tugasnya dakwah yang undergroundan, diam-diam. Wa qadima alaihi sani sab'una wa au khamsatun au salasuna. Kemudian pada tahun ketiga datanglah 70. Sab'una itu 70. Au khamsatun atau 75 au salasatun. Ada wakilah menceritakan ada 70 orang, ada yang mengatakan 73 orang, ada yang mengatakan 75 orang. Lah ini riwayat. Sejarah itu begini. Enggak tahu pasnya ya. Jadi pada tahun ketiga itu ada rombongan 70 mungkin, ada yang mengatakan lagi 73 mungkin, ada yang mengatakan 75. Wa mra'atani minal qabaili ausiyati wal khosrojiyah. Jadi yang pasti itu dari 70 atau 73 atau 75 orang itu ada 2 perempuan. Ini yang pasti. Maka wa baya'uhu wa amaru alaihim isna asyara nakiban hijatan suro. Jadi setelah 70 orang atau 73 atau 75, 2 diantaranya perempuan itu dibeat. Terus Kanjeng Nabi memilih 12 orang untuk dijadikan pimpinan di daerahnya. Jadi setelah 70 itu 12 diambil jadi untuk dijadikan pimpinan. Wa hajara ilaihi min makatin dzu walimatin. Jadi wa hajara selanjutnya orang-orang Islam itu berhijrah ke tempat, maksudnya dari Mekah ke Madinah. Madinah ke tempat Ansor tadi. Ke tempat Ansor. Maka Ansor itu mestinya menerima lapang dada. Ansor itu karakternya itu menerima siapapun yang datang. Maka ini umat Islam yang di Mekah datang ke Madinah ini hijrah kepada orang-orang Ansor. Maka karakter sejatinya Ansor adalah dia mau membuka diri kepada siapapun. Itu kalau sampai jangan belum sudah ngasih pager. Jadi Ansor itu punya ciri khas, punya kepribadian itu membuka diri. Selanjutnya orang-orang Islam dari Mekah itu berhijrah ke Madinah, ke tempatnya wa faraku autona raghbatan fi ma uidda liman hajaral kufra wa nawahu wa khafat quraisyun an yalhaq wa faraku lan padha misah sapa wa faraku maksudnya itu
wafaroku itu dia meninggalkan, mesti gelomboran orang-orang Islam ini yang dari Mekah itu meninggalkan du autonin, auton tanah air. Jadi mereka meninggalkan tanah air, tanah kelahiran mereka, ya, dari Mekah menuju ke Madinah. Dia rela meninggalkan tanah airnya karena lebih suka apa yang telah disediakan bagi orang yang meninggalkan. Jadi dia wis gak ngurusi, karena tidak mengurusi, karena di Mekah itu banyak kekufuran dan orang-orang Islam pada waktu itu lebih menjauhi. Jadi hajaral al-kufra wa nawaha. Jadi hajarau dia hijrah dari kekufuran. Karena di Mekah itu sudah, akhirnya dia pindah ke Madinah. Tujuannya kemana? Ke sahabat-sahabat tadi. Awalnya 6, 12, terus 70 atau 73 atau 75. Nah, itu pindah ke orang-orang muhajir. Wa khafat Quraisyun an yalhaqu sallallahu bi ashabi ala fauriyat. Jadi tahu karena orang-orang Quraisy ini akhirnya kaum Quraisy ini khawatir. Wa khafat lan wedi itu ya khawatir bahwa nanti apabila Nabi itu, Kanjeng Nabi itu mengikuti jejak-jejak sahabatnya. Jadi orang-orang Islam ini sebelum pindah ya Kanjeng Nabi, sebelum hijrah itu dari Ansor itu yang 70 orang tadi itu sudah satu persatu orang-orang Muslim yang ada di Mekah itu sudah pindah. Wa udina lahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrati wa fariqahu al-musyrikuna liyuriduhu bi za'mihim hayatun maniyah. Jadi maka wa atamaru. Jadi Kanjeng Nabi ini mereka mengadakan karena khawatir Kanjeng Nabi ini ikut pergi hijrah ke Madinah, maka orang-orang Quraisy mengadakan perundingan untuk membunuh Kanjeng Nabi. Fa'tamaro biqatli faqibtu wa, tetapi Allah menjaga dan menyelamatkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa udina lahu sallallahu alaihi wasallam fi hijrati faraqibatul musyrikuna liyuriduhu bi za'mihim yahadu almaniyah. Maka setelah Kanjeng Nabi dikepung, orang-orang Quraisy berunding mau melakukan ini, beliau lolos dari kepungan orang-orang Quraisy dan menaburkan debu di atas kepala mereka. Maka ini sampean kalau ini namanya ilmu apa ini, kalau bahasa Sunda itu apa? Halimunan. Maka dikira ilmu halimun ini tidak ada sanadnya, ada. Jadi Kanjeng Nabi itu lolos berkat taburan debu yang ditaruh di atas kepala orang. Cuman doanya sampean harus puasa dulu nanti. Doanya nanti, kalau serius datang lagi. Kalau serius, kalau enggak ya enggak usah. Fa kharaja alaihim wa nasara ala ru'usihim turaba wa khasar. Jadi orang-orang Quraisy ini Kanjeng Nabi lolos, terus Kanjeng Nabi itu menaburkan debu-debu di atas kepala orang-orang. Amma ghara saurin wa farusu sidqu fihi bil ma'iyati wa qama ma fihi salasan tahmiman hamaiyah hamaimu wal anaqibu hamiyah wal anaqibu hima. Jadi kemudian beliau diizinkan untuk berhijrah. Udah berhijrah. Orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang kafir Mekah itu selalu mengintai Kanjeng Nabi. Tetap masih
diintai terus. Wa aqama fihi salasan tahmi khamaimu wal anaqibu khima. Kemudian wa aqamu lan jumeneng sapa Abu Bakar jumeneng ma fihi salasan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad setelah melakukan itu beliau pergi ke Gua Hira, Gua Sur, wa amma ghara Saurin, Gua Sur, beliau ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selama di Gua Sur itu beliau berada 3 hari 3 malam. Ya. Salah satahmi hama imul wal anaqibu 3 hari 3 malam. Jadi, tapi tetap wal anaqibu hama selalu mendapat penjagaan dari Allah lewat burung merpati dan lewat bala-bala laba. Kalau sekarang ya bala-bala, kalau tidak bala-bala kan lapar. Kalau dulu nggak ada bala-bala. Jadi satu, sampean kalau pengen punya ilmu halimun, diantara caranya adalah pakai debu. Nomor 2, kalau sampean ingin dijaga terus rumahnya, maka pelihara burung merpati. Itu kiai-kiai kuno itu sukanya merawat burung merpati. Summa kharaja minhum lailatasnaini wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah. Maka kemudian pada kharaja beliau keluar minhu lailatasnaini, keluar pada malam Senin. Mereka keluar dari Gua Sur, beliau naik unta. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam ala khairi matiyah. Beliau naik tunggangan atau naik unta yang cukup bagus. Nah, ya pokoknya untanya bagus ya. Untanya kuat dan bagus. Wa ta'aradu lahu suraqatu. Wa ta'aradu lan belanjang. Belanjang itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya apa? Ada orang jalan terus di stop itu apa namanya? Wah, dihadang, dicegat, dihadang kalau bahasa Indonesia. Wa ta'arudulan menghadang lahu kepada Kanjeng Nabi. Siapa yang menghadang? Siapa? Suraka. Fa ba'tahala bihi ila Allahi wa da'ahu. Ketika Kanjeng Nabi dihadang oleh Suraka, maka beliau berserah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaqat qawaimu ya'bu bihi fil ardi as-sulbati al-qawiyati. Fasaqat mongko ambles itu ya, turun ya. Qawaimu ya'bu bihi apa pira-pira sikil jarane Suraka. Jadi Kanjeng Nabi naik unta terus dihadang oleh Suraka naik kuda. Nah, ketika dihadang naik kuda itu kudanya ambles. Apa namanya ambles itu bahasa Indonesianya apa sih? Bukan kok terperosok. Kalau terperosok kan lari terus. Ambles ya. Masuk ke bumi. Terbenam itu, maksud terbenam ya enggak ya, ambles pokoknya ambles ya, ya kelelap itu. Jadi kaki kudanya itu masuk ke dalam tanah, terjebloskan ke dalam tanah. Padahal al-sulbati al-qawiyati, padahal tanah tadi itu bukan tanah becek, bukan tanah empuk, tapi tanah itu tanah kering, tanah keras, terus ya wadas, apa namanya itu, ya keras pokoknya tanahnya. Wa sa'alahu al-amanu famanahahu iya. Maka lan ketika tahu seperti itu, otomatis kudanya mau jalan kan nggak bisa, kakinya ambles. Maka Suraka meminta maaf kepada Kanjeng Nabi dan memohon untuk diselamatkan. Maka Kanjeng Nabi juga memaafkan dan menyelamatkan. Abdillahumma qabrahul karim bi arfin sadiyin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayo main Gus. Satu kali sholawat.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghafran. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul wal ghafran. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, bil qabul sucikan hati dari percaya, ada tubuh yang suci yang mulia di dalam barisan Nabi
Adillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyin min sholati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Qutaidin ala ummil mab'ati al-Khuzaiyah wa arada bitaya'a lahmin aw labanin minha falam yakun hiba'uha li syai'in min dhalika qad khawa. Fanadhara ila syattin fil baiti qad khallafaha al-juhdu 'anil ra'iyah fasta'danaha bi jalbiha fa'adinat wa qalat law kana biha qalbun la soina. Wa marra sallallahu alaihi wasallam wa marra lan tindak sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Qutaidin di satu desa namanya Qudaid. Ala umil mab'ati, tujuannya ke rumahnya Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah yang bangsa Khuzaiyah atau kelompoknya Khuzaiyah. Maka Nabi dalam perjalanan itu melewati kampung yang namanya Qudaid ya. Nah, beliau singgah di rumah namanya Ummul Mab'ad dari kabilah Khuza'ah. Wa arada bataya alahmin aw labanin minha falam yakun hiba'uha li syai'in min dzalika laka qad hawahu. Wa arada dan menghendaki atau menginginkan ibtaya alahmin untuk membeli daging aulabanin atau susu minha kepada ummi Mab'ad. Falam yakun hibauha li syai'in min dzalika qad khawahu, tetapi tidak ada apa-apanya. Jadi tujuannya untuk membeli daging dan susu dari Ummu Mab'ad, tetapi di rumah beliau sedikit pun tidak ada apa-apa. Fanadhara ila syatin fil baiti qad khalafaha al-juhdu 'anil ra'iyati. Fanadhara maka Kanjeng Nabi melihat ila syatin, melihat kepada kambing fil baiti di dalam rumahnya Ummu Mab'ad qad khalafaha, yang sungguh-sungguh sudah ditinggalkan lama. Jadi kambingnya tadi sudah lama ditinggalkan, al-juhdu angon itu apa? Menggembala. Anir ra'iyati saking panggon. Jadi ketika beliau masuk di dalam rumahnya, beliau melihat seekor kambing, di dalamnya itu tidak ada kambing tapi sudah lama tidak digembalakan. Berarti otomatis kalau tidak digembalakan ya kurus. Fasta'dana fi jalbiha fa'adinat wa qalat law kana biha al-khalbun la soina wa masaha durru minha wa da'awahu maulahu waliyah fadarrat fakhalaba wa syaqa kullan minal qaumi wa arwah summa halaba wa mala al-ina wa ghadaruhu ladaiha ayatan jaliyata faja'a abu ma'badin wa ra'al labanun fadhahaba bihi al-ajabu ila aqdo. Maka fasta'dana mongko nyuwun izin, maksudnya meminta izin siapa Kanjeng Nabi tadi kepada Ummi Mab'ad fi jalbiha ing dalem oleh ngepuh itu ya memeras susu itu ya. Fa'adinat wa qalat law kana biha qalbun la asoina. Wa qala anna laka hadha wa la khaluba fil baiti tabiddu bi qatratin labaniyah. Faqalat marrobina rajulun mubarakun kada wa kada jusmanuhu wa ma'nahu. Faqala hadha sahibul Quraisy wa aqsama bi kulli aliyah bi annahu law ra'a la amana bihi wa taba'ahu wa dana. Jadi sudah perjalanan melewati satu desa yang namanya Qudaid, beliau mampir ke rumahnya siapa Ummu Ma'bad ya, Ummu Ma'bad. Nah, terus tujuannya untuk memberi susu dan daging, ternyata tidak ada apa-apa ini di sini. Maka beliau melihat kambing itu tadi, terus kambingnya diperas susunya, terus keluar semua. Yauma isnaini sani asara syahrul Rabiul Awal wa asyraqat bihi arja'uha az-zakiyatu wa talaqqaha al-ansaru wa nazala
wa nazala biqabai wa assasa masjidaha ala taqwa. Dan kemudian beliau pada hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal wa asyraqat, beliau mencorong bersinar sebab melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adillahumma qabrul karim bi arfin syadid min sholati wa taslim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ayo. Ya Imam Rusli ya Samadi Alhamdulillahumma qabrahul karim bi arfin syadid min sholati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalun nasi khalqan wa khuluqan dzatin wa sifatin saniyah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling sempurna kejadiannya, fisiknya maksudnya ya, dan akhlaknya. Jadi yang mempunyai sikap dan sifat yang tinggi, atau saniyah itu yang tinggi, yang luhur.
marbu al-qamati abyadul launi musyarraban bi khumrati wasi al-ainaini ka hamlihima ahdabal ashqar. Jadi marbuan sedengan itu apa? Sedang ya. Tingginya sederhana, tingginya sederhana, kulitnya abyadul laun, kulitnya putih kulitnya agak kemerah, bukan merah ya, tapi agak merah. Musyarriban bi khumratil wasiati. Dua belah matanya agak melebar. Wasi al aini melebar. Kahamliha ahdabal ashqari, seolah-olah apa namanya? Ada hitam-hitamnya itu apa namanya kalau di sini? Celak-celaknya itu. Matanya ada celaknya. Bulu lembut matanya itu kalau kelihatannya celak sama ya. Terus dua keningnya melengkung dan lembut rambut. Qad muniha rajul hajat ya mufalikul asnad wa syi'na fami hasanah. Jadi apa namanya, kalau ya yang halus apa namanya, pipinya juga halus, terus hidungnya mancung, tapi nggak kemancongan loh, mancung, dan bagus apa namanya, pangkal hidung. Ba'ida ma baina sahlal khudayya yura fi anfihi ba'du khudidabin khasanal irnina aqnahu ba'ida ma bainal manakibaini satul kaffaini dhahmal karodisi qalila lahmil akibi kasal lahmi. Jadi intinya bahwa pokoknya renggang jarak antara dua tulang pelikat, apa namanya itu, kalau Jawa welikat namanya, pelikat. Sederhana, dua telapak tangannya, tulangnya, sendinya besar, dadanya bidang tipis, tapak kakinya tebal, rambutnya, jenggotnya juga tebal rambutnya atau jenggotnya, kepalanya besar tapi enggak kebesaran loh ya ini. Kepalanya besar, rambutnya panjang terurai hingga di bawah telinga. Berarti ya sekitar sepundak, tapi enggak sampai panjang namun, tapi bukan panjang, pokoknya di bawahnya telinga. Wa araquhu kallu'lu wa arfuhu atyabu minal nafakhatil miskiyah. Air apa namanya, keringatnya itu baunya seperti apa, bukan baunya, apa turunnya itu seperti butiran ya, yang berbau wangi, lebih semerbak dibanding bau kasturi. Wa yatakaffa'u fi masyatihi ka'annama yankhaddu min sobabir irtifa. Langkahnya tenang, sopan jalannya, seolah-olah turun dari tempat yang tinggi. Beliau itu kalau jalan seolah-olah turun ke tempat yang tinggi. Wa yad'uha 'ala ra'si sobi. Jika beliau menjamah kepala anak kecil, maka anak kecil jadinya dapat mengenalnya bahwa kepalanya bekas dijamah oleh Kanjeng Nabi. Jadi seandainya ada anak kecil terus dipegang oleh Kanjeng Nabi, itu orang tahu kalau kepalanya itu pernah dipegang Kanjeng Nabi. Wa kana yusafiqu masahbil biyadi syarifati fa yakhdifu minha sa'iril yaumi raihatan abhariyah wa yad'uha 'ala ra'si sabi wa yu'arafu massuhu lahu min bainas sibyati wa yudruhu wa yatala la'u wajhahu asyarifu tala'lu au al-qumari fil lailati al-badriyati yaqulu na'ituhu lam arqab lahu wala ba'dahu mislahu wala basyratun uyara. Maka apa ya namanya, kang wajahnya itu apa ya,
sinarnya itu cemerlangnya itu kayak sampean pernah nggak ada apa namanya mainan yang kalau ditempelin terus penceling-penceling, pernah lihat itu nggak? Nah itu wajahnya beliau itu kalau dilihat begitu. Coba kan ada mainan yang ditempelin terus kelap-kelip gitu. Apa itu namanya? Nah itu wajahnya seperti itu. Ya kelap-kelip itu. Abdurillahumma qabrahul karim bi'arfin syadin min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Anta nuskhatul aqwan bika sunatul rahman. Anta nuskhatul aqwan bika sunatul rahman. Wajma surana لبوني بالحب
قرة عيوني عليك Allahumma qabrahul karim bi arfin syadid min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Wa kana lan ono sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidul haya'i. Iku banget pemalu nih. Jadi Kanjeng Nabi itu orangnya pemalu, bukan malu-maluin. Kalau Dedang Husain malu-maluin. Wa tawaddu'i lan tawaddu. Tawaduk ini benar tawaduk. Kalau Kang Uyan tawaduknya lain, Pak. Cara mawaduit. Yaksifu na'lahu. Yaksifu kang kerso. Ya dia beliau itu mau ndondomi, kalau bahasa Jawa itu menyulam, menjahit atau memperbaiki na'lahu apa terompahnya. Wayar ko usaubahu wayahlibu syatahu. Dia mau menjahit, mau memperbaiki terompahnya, mau menjahit atau menyulam bajunya sendiri, udah mau terus mau memeras susu sendiri, susu kambing tadi, serta melayani keluarga dengan baik. Fi khidmati ahlihi basyiratin syariyatin. Di beliau ini juga dondomi sendiri. Kalau kamu kan tidak, kalau sobek pasti nyuruh istrinya, Pak. Nah ini beliau ini mau jahit sendiri. Wa yakhibbu al-fuqara awal masakin. Beliau juga sangat mencintai orang-orang fuqara dan masakin, orang-orang miskin itu. Kalau Mbak Dadang itu orang miskin malah dihina terus malah. Wa yajlisu ma'ahu wa ya'udu, dan beliau itu mau bermajlis bersama-sama orang miskin. Wa ya'udu maradhum wa yusabbihu janaizahum. Beliau juga mau mengantar jenazah-jenazah orang-orang miskin. Nengot yang sakit, mengantar orang-orang jenazah-jenazah yang miskin. Jadi ini ya luar biasa. Wa yaqbalu al-ma'dirata wa la yuqabilu akadan bima yakrahu wa yamshi ma'al armilati wa dawil ubudiyati. Wa yaqbalu lan wa yaqbalu lan nampa sapa Kanjeng Nabi al-ma'dirata ing ini Kang Uyan yang paling paham kalau saya ini ya. Jadi beliau itu juga mau berjalan dengan janda. Ini beda ya, jandanya lain ya. Jadi beliau itu juga beliau itu ya pokoknya beliau itu mau jalan dengan janda, semacam-macam. Kalau sekarang jalan sama janda malah dicurigai kalau sekarang ya. Beliau suka memaafkan orang mati atau wayobil. Beliau juga tidak suka dia ketika didatengin orang itu tidak pernah melihatkan wajah yang tidak suka. Terus beliau juga suka jalan dengan para janda, para hamba sahaya. Pokoknya intinya para orang-orang miskin ya. Wala yahabu al-muluka wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yarda li ridahu ya wa yamsi. Li ridahu wala yahabu, dan orang wedi, atau maksudnya tidak gentar. Beliau itu juga tidak gentar al-muluka wa yaghdabu. Beliau tidak gentar dengan para raja. Dia orang ketemu orang miskin juga biasa, ketemu raja juga biasa. Enggak ada mindernya, tidak ada minder, tidak gentar. Jadi ketemu orang min, beliau bisa jadi min. Ketemu orang plus, beliau juga bisa jadi plus. Kalau berbalik bahaya. Kalau kita min, orang lain plus, kita minder. Kalau kita plus, orang lain min, kita sombong.
maka beliau ini bisa memposisikan, ya bisa memposisikan. Jadi beliau ketemu raja ya biasa saja, nggak gentar, tanpa rasa gentar sedikit pun. Waya godoku, dan juga beliau itu kalau pas saatnya marah ya marah, ketika butuh ya marah, nggak peduli walaupun itu raja. Waya rodoli ridho wis nggak peduli, pokoknya kalau dia ada yang tidak sesuai aturan ya dia marah ya marah. Wayamsi khalfa ashabihi wa yaqulu khullu dhuhri. Wayamsi lan tindak atau melaku ya. Sapa Kanjeng Nabi khalfa ashabi, beliau itu kalau jalan itu di belakangnya para sahabat. Enggak ada Pak, kalau raja pasti di depan. Kalau pengawal pasti di belakang. Beliau ini enggak. Sahabat disuruh jalan duluan, beliau di belakang. Wayaqulu, dan berkata siapa Kanjeng Nabi, khulu, belakang saya ini sepikan, jangan ada siapa-siapa. Jadi belakangnya beliau ini kosong, jangan ditempatin kosong. Karena lil ad-dhuhri nanti ini akan ditempati lil malaikati ruhaniyati, malaikat yang bongso ruhaniyat. Jadi beliau itu kalau jalan sahabatnya di depan, beliau di belakang. Di belakangnya beliau kosong karena di belakangnya beliau ada malaikat ruhaniyat. Wa yarkabu al-ba'ira wal farasa wal baghlata wa khimaron wa ba'dul muluki ilahi ahda. Beliau juga suka naik kuda, naik unta. Jadi ya harus punya unta, kuda, bihol, khimar. Yang ba'dul muluki, yang diberi hadiah oleh raja. Wa yasibu ala batnihi al-hajar minal ju'i wa qad utiya mafatihal jazainil urdiyah. Beliau juga pernah suatu saat menempel atau menaruh satu batu untuk mengganjal perutnya untuk menahan lapar. Persis Pak Dadang. Ya itu sama ya. Lainnya kalau gini ya, kalau Kanjeng Nabi ngambil batu ditempelkan di perutnya, laparnya hilang Pak. Kalau Dadang Husain nempel batu tambah lapar, lapar ini masalahnya. Makanya batunya dihuapkan. Warawatatul jibalu bi antakuna lahu dahaban apa. Padahal ini gunung-gunung ini menawarkan diri kepada beliau untuk menjadi emas. Jadi gunung-gunung itu menawarkan, ya Nabi kalau memang jenengan mau saya tak jadi emas. Tapi beliau tidak mau. Wakana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuqallu lahwa. Jadi beliau juga mempersedikit yukillu ya. Yukillu lahwa, beliau itu juga mempersedikit kata-kata yang tidak berguna. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Beliau itu selalu mengucap salam ketika bertemu orang. Wa yutillu sholata wa yaqsurul khutbah al-jum'ah. Beliau selalu memperpanjang sholat dan memperpendek khutbah. Ini saya peringatkan sama Kang Uyan, kalau khutbah jangan panjang. Yang pendek itu. Kalau sholat panjang nggak apa-apa, kalau khutbah pendek. Beliau ini suka memperpanjang khutbah dan memperpanjang sholat dan memperpendek khutbah. Jangan dibalik. Wa yata'allafu 'ala syarafi wa yukrimu ahlal fadl. Beliau juga suka bergaul dengan orang-orang yang berbudi pekerti mulia. Dan wa yukramu ahlul fadli, dan juga beliau memuliakan kepada orang-orang yang terhormat. Al-fadli wa yukrimu ahlul fadli. Beliau juga memuliakan orang-orang yang terhormat. Wa yamzahu wa la yaqulu illa haqqan yuhibbuhu. Beliau suka bergurau, bercanda ya. Beliau juga bercanda sama. Beliau itu juga suka bercanda. Maka kalau sampean pengen diaku umatnya Kanjeng Nabi, ya harus suka bercanda, tapi jangan kebablasan ya. Jangan kebablasan. Ya bercanda boleh, tapi jangan kebablasan.
Tetapi beliau tidak mengatakan sesuatu kecuali perkataan yang benar. Jadi beliau itu bercanda, tapi bercandanya itu punya ciri khas yang bagus, manteknya, balagonya tepat. Jadi nggak bisa orang ngomong ini huwa atau apa, nggak bisa, karena bahasanya itu tepat. Jadi beliau selalu mengatakan sesuatu hanya perkataan yang benar dan dicintai atau disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahahuna, dan sampai sinilah waqafa bina jawadul maqal. Sampai sinilah kami mengakhiri karangan atau uraian yang menerangkan al-maqali al-dirodi fil jalbatil bayaniyah, yang menerangkan tentang maulid. Wa balagha ta'inu imla'i fi fada fidil idhaqil muntaha. Dan sampailah sudah uraian ini pada puncak keterangan atau penjelasan bagaikan bagaikan tanah yang datar. Maka alhamdulillah ini kita sudah khatam. Sudah khatam. Nanti sebelum saya bacakan sanadnya, nanti Kang Uyan biar ngasih apa, woro-woro atau apa, petuah atau apa ya. Jadi alhamdulillah kita sudah khatam. Tujuannya saya ngaji ini cuma satu, bahwa semoga kita semua ini bertambah cintanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Sebelum membaca doa, Kang Uyan biar memberi warning atau tausiah kepada teman-teman semua, semoga ada manfaatnya. Kang, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil bi'atsah, amma ba'd. Yang sama-sama kita ta'zimi Al-Mukarram Gus Wahid bersama keluarga, para santri Saung Berkah yang saya hormati, saya banggakan. Pertama, alhamdulillah saya bersyukur walaupun saya jarang ngaji, pas khataman saya ikut khataman. Karena memang diundang khusus oleh Gus Wahid. Dan saya datang ke sini memenuhi undangan beliau, ikut khataman. Ada hal yang menggembirakan, katanya setelah khataman ini ada sesuatu yang bisa dimakan. Ya, Gus ya. Saudara-saudara sekalian, kita ini kalau mau wusul atau sampai kepada Allah tentu sangat berat sekali. Kita ini kalau mau masuk surganya Allah sangat amat berat sekali. Akan tetapi ada jalan yang pintas yang bisa ditempuh oleh siapapun, yaitu kalau orang Jawa bilang gandulannya, Gus. Kita ini bisa gandulan dengan orang yang diyakini bisa sampai kepada Allah. Ya, Gus Wahid juga belum tentu bisa merasa seperti itu, tetapi beliau juga gandulan kepada guru-gurunya beliau. Ini yang jadi yang pentingnya itu. Jadi lawan bahasa kasar nama kieu lah. Mungkin di akhirat teh Mbah Maimun Zubair almarhum al-maghfurlah, guru kita semua, itu pasti mencari orang-orang yang beliau cintai sebelum mencari orang lain yang nggak kenal sama beliau. Ya,
yang dikenal sama beliau ya diantaranya Gus Wahid. Karena 15 tahun Gus Wahid berada di bawah asuhannya Mbah Mun. Nah nanti Mbah Dadang Husein sama Diden Kuswandi, nah kan nggak kenal tuh sama Mbah Mun, ya dikenalin sama Gus Wahid. Jadi Gus Wahid nyeret sampingna Mbah Mun, sementara orang nyeret sampingna Gus Wahid. Nah itu. Aduh, tuh beres. Nah, morosot jeung teu nah, bah kumaha ayeuna urang nyekel. Ya lamun rajin datang ke saung, niat lainna naon, niatna hayang ngaji wungkul, hayang nambahan ilmu, hayang bareng jeung rombongan ya jeung gandulan nyepengan kana sarungna jalmi anu caket sareng jalmi anu ma'rifat ya insyaallah. Sebab eta teh nu dibahasakeun ku Akang ya Mbah Dadang Husein. Ya bahasana bahasa gamblang lah bahasa urang. Itu ternyata memang berdasar. Ente sekur ngomong karena nanti di akhirat apa yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bersama yuhsyarun nasu ma'aman ahabba. Orang itu dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang dicintainya. Jadi lamun orang resep ka si Gisel yang kayak dikumpulkan. Jeung si Gisel, ya Mas Onang. Kalau kita bareng sama siapa yang tadi malam mencetak gol Manchester City, Riyad Mahrez. Ya. Yang kayak orang bareng ngariung yang si Riyad Mahrez, Riyad Mahrez mending Muslim. Lamun orang resep ka si Ronaldo nya dihijikeun ke di akhirat jeung si Ronaldo. Tah lamun orang resep ka saung berkah ya insyaallah dikumpulkeunana oge. Urang bareng jeung Gus Wahid nya Gus Wahid kulantaran dipika resep dipika cinta ku Mbah Mun nya dikumpulkeun bareng jeung Mbah Mun. Mudah-mudahan wae urang oge bareng ke di akhirat sareng Mbah Maimun. Nah, jadi ini harus menjadikan tambahan spirit buat saudara-saudara sekalian bahwa sebetulnya saya dengan Gus Wahid ini lain guru tapi satu sanad. Ya, kalau saya menerima ilmu ini dari Kiai Ilyas Ruhiyat dari ayahnya Kiai Ruhiyat, ayahnya dari Kiai Haji Ahmad Sobandi, Kiai Ahmad Sobandi dari Syekh Mahfud Termas, Syekh Mahfud Termas dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abu Bakar Sato, Syekh Ibrahim Al-Baijuri sampai ke sana kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Gus Wahid ya dari Mbah Mun dari Mbah Abdul Karim dari Syekh Khalil dari Syekh Nawawi ya dari Abu Bakar Sato, kesananya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kita sama-sama satu sanad. Ini yang penting, sanad ini menjadi sangat penting manakala nanti di akhirat apa yang kita lakukan sesuai dengan sanadnya itu. Kunaon sih Mbah Dadang salat segala make kunut salat subuh, hanya saya mah nurutan Gus Wahid we gitu. Nah, nanti ditanya Gus Wahid, kenapa Gus Wahid salat subuh pakai kunut? Ya saya ikut guru saya Mbah Mun. Mbah Mun ditanya ikut guru saya terus sampai kepada Imam Syafi'i, ya sampai kepada Sayyidina Ali atau Sayyidina Umar bin Khattab, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enaknya kita hidup memegang sanad. Beda dengan orang-orang yang belajar kepada Syekh Google bin YouTube. Ya, ketika dia ditanya, ngapain kamu sholat seperti ini? Kok kamu bilang tahlilan bid'ah di YouTube? Nah, ya saya ikutin aja dia. Ya ketika ditanya, orang itu tidak bisa menjawab apa-apa karena sanadnya tidak nyambung kepada yang punya sahibul risalah, yaitu Kangjeng Nabi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya maka berbahagialah saudara-saudara ikut Gus Wahid di sini karena kiai yang memiliki sanad, dan yakinilah bahwa
para kiai NU dimanapun berada pasti memiliki sanad yang jelas. Itu yang jadi kuncinya itu. Makanya nanti kalau sampean nyekolahin anak, mondok, pesantrenin anak ya, Mas Unang, itu harus dilihat ini pesantren ini jelas nggak sanadnya. Pesantren NU bukan. Jangan, wah ini keren ini, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya lancar ini. Yang dipelajari Quran hadis terus. Siang hari, malam hari, sore hari, anak-anak itu hafalin Quran, hafalin hadis. Nah, tetapi dia punya sanad yang jelas nggak? Pesantren NU nggak? Nah itu harus kepada sunnah, tetapi sebetulnya mereka sendiri adalah mereka orang-orang yang tidak paham terhadap Al-Quran dan sunnah sendiri. Ya kalau kembali kepada Quran, kepada sunnah, ya seperti sekarang ini kita ngaji Barzanji di Gus Wahid, ngaji Tajul Arus di Gus Wahid, ya, ngaji kitab-kitab yang lain di guru-guru kita yang lain. Inilah yang saya maksudkan. Mari kita menjadi murid-muridnya para kiai yang bersanad, yaitu para kiai-kiai NU, ustadz-ustadz NU dimanapun, dijamin itu pasti memiliki sanad yang jelas. Nah, itu saja mungkin tambahan spirit dari saya. Semoga apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini, dari mulai puasanya, tarawehnya, tadarusnya, kemudian sodakoh jariyahnya, termasuk ngaji ini, karena ngaji ini kan luar biasa ini pahalanya, dihitung kalau dalam hadis dihitung per langkah. Nah, tapi karena sekarang pakai motor semua, berarti itu ngitungnya per kecelak. Tahu kan kecelak per tetesan apa itu namanya? Bensin atau solar. Kalau saya pakai solar itu. Nanti dihitung solar yang netes dari Poponcol sampai sini berapa? Itu nanti dihitung. Di akhirat ini tidak lagi pakai hitungan langkah kaki, ya. Nah, oleh karenanya semakin jauh, kata Kangjeng Nabi, jarak kamu dengan tempat pengajian, dengan masjid, dengan majelis taklim, itu akan semakin gede pahalanya. Ya kebangetan kalau orang dekat nggak mau ngaji, saya saja yang jauh ngaji ya enggak. Ustadz Yusuf aja dari Ciampel ngaji, Ustadz Miftah saja dari Kelari ngaji, yang dekat-dekat di sini nggak ngaji itu justru kebangetan. Makanya pahalanya juga lebih gede, ya. Mari kita tutup dengan doa. Semoga sekali lagi amal ibadah kita di bulan suci ini terima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tarawihana tadarrusana tadarru'ana takhasyu'ana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangan beliau. Semoga kita semakin giat dalam mengaji. Semoga satu tetes solar beliau juga diganti Allah Subhanahu wa taala. Semoga. Nah, saya ini mau membacakan sanad kitab ini. Nah, sebelumnya saya mau cerita, maka saya dari awal saya sudah bilang bahwa tujuan saya ngaji Al-Barzanji ini tujuannya adalah semoga kita ini semakin cinta, semakin mahabbah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya pernah mendapat cerita dari Kiai Tefur Purworejo. Jadi pada malam ke-21 Ramadan ada seseorang alim, seorang soleh, beliau iktikaf di masjid mulai tanggal 21 sampai malam Idul Fitri. Jadi selama 10 hari beliau iktikaf di masjid. Karena sudah lama di masjid, beliau pulang pas malam takbiran, berarti maghrib beliau pulang. Ketika beliau pulang ditanya sama istrinya, ini gimana iktikaf terus di
masjid, sedangkan besok mau makan tidak ada, besok mau ganti baju tidak ada. Akhirnya karena itikaf, udah itikaf pulang dimarahin, balik kanan, beliau balik lagi ke masjid. Maka ini tapi jangan ditiru Mbak Dadang, sama tiru nanti pulang. Intinya itu bahwa beliau ketika pulang dimarahin istri, akhirnya beliau balik lagi ke masjid. Terus beliau bertawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali muktahami. Beliau ini membaca ini terus dari habis isya sampai beliau ketiduran. Malam sekitar jam 10 malam itu ada orang kaya bermimpi ya, bertemu Kanjeng Nabi Muhammad. Bermimpi, kamu orang kaya itu ada orang alim, ada orang soleh lagi iktikaf di masjid. Keluarganya besok belum ada yang dimakan. Keluarganya besok belum ada yang ganti baju. Maka seketika itu orang kaya tadi bangun dan mencari orang soleh tadi daerah itu. Akhirnya beliau datang ke rumahnya membawa mobil 1 truk isinya pakaian, isinya beras, macam-macam semuanya. Terus ditaruh ke rumahnya, terus ditanya, Bapak Fulan mana? Udah 10 hari nggak pulang, kemarin pulang malah nggak bawa uang. Nah, coba saya tunjukkan di mana. Akhirnya ditunjukkan di masjid. Ketika ketemu di masjid, orang kaya itu nangis. Ya Allah, saya terima kasih sekali kepada sampean karena doa sampean saya mimpi bertemu Kanjeng Nabi. Karena doanya orang tadi itu, orang kaya tadi bertemu Kanjeng Nabi. Maka mantep itu penting. Sampean ngaji ini harus mantep. Kalau pakai bahasa istilah Imriti itu idil fatah hasbati qadirufi wa kullu ma lam yatakid lam tapi maka kita mantep dulu. Nah, sampean mantep ngaji ini berkah, ngaji ini semoga bisa membuat kita ke depan lebih baik, maka pasti Kanjeng Nabi tahu, pasti Kanjeng Nabi melihat. Apalagi kita yang kita ngaji ini adalah tentang sosok perilaku beliau, cerita-cerita beliau yang luar biasa. Semoga kita semua nanti mendapat syafaat beliau di yaumil hisab. Tidak hanya itu, semoga kita juga mendapat syafaatnya di dunia, dunia. Maka mungkin ini cerita sedikit. Saya mau membaca sanad kitab ini ya. Saya ngaji kitab ini tahun Ramadan tahun 1422 Hijriah. Berarti sekarang tahun 1442. Berarti sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, saya ngaji kitab ini 20 tahun yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ittisalus sanad fi riwayatil kitab Al-Lujan Ad-Dan. Jadi fi manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu li Sayyid Ja'far Al-Barjandi. Jadi sanad ini sambungnya itu sampai diriwayatkan di kitab Lujan Ad-Dani. Kitab Lujan Ad-Dani ini salah satu kitab yang menjelaskan tentang manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qala Syekhina Maimun Zubair As-Saroni. Jadi saya ngaji ini Ramadan tahun 1422 di Sarang. Saya ngaji sama guru saya yaitu Syekh Maimun Zubair As-Sarani. Beliau ngaji diriwayatkan dari An Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki.
Jadi beliau dapat sanad ini dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Makki Mekah Al-Hasani. An waladihi, Sayyid Muhammad ngaji ke bapaknya yaitu Sayyid Alawi Al-Maliki. Beliau ngaji kepada Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi Al-Maliki ngaji anis Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Oh, ini kan ini tak tunjukkan Pak. Beli Sayyid Maliki ngajinya sama Syekh Yasin Al-Fadani orang Padang. Sampai enggak, jadi orang Indonesia itu enggak perlu minder. Jadi Sayyid Alawi Al-Maliki itu ngaji sama Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani, orang Padang. Jadi Indonesia ini udah top. Ya. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani ngaji kepada An-Alama Al-Mukri Al-Ammar Sayyid Ali dari Sayyid Ali bin Ahmad. Jadi beliau Syekh Yasin Al-Fadani ngaji kepada Sayyid Ali bin Ahmad. Sayyid Ali ngaji an Syekh Al-Qadi Muhammad bin Ali Al-Ammaroni. Jadi beliau ngaji kepada Syekh Qadi itu kalau sekarang hakim. Jadi hakim namanya Muhammad bin Ali Al-Ammaroni. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Amroni ngaji kepada An Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman Al-Ahdali. Jadi dari Muhammad Al-Ammar ngaji kepada Abdurrahman bin Sulaiman. Abdurrahman bin Sulaiman ngaji An Waladi kepada bapaknya, ngaji kepada bapaknya yaitu Sayyid Sulaiman bin Yahya Makbul Ahdal. Dari Sayyid Sulaiman ngaji kepada bapaknya Sayyid Abdurrahman bin Sulaiman ngaji kepada bapaknya namanya Sulaiman bin Yahya. Sayyid Sulaiman bin Yahya ngaji kepada langsung kepada penulis kitab ini yaitu Sayyid Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barjanji Asy-Syafi'i. Ini sampean berarti Mbah Mun 9. Nah, dari pengarang kitab ini kita yang ke-9. Alhamdulillah, sama dengan bintangnya NU ke-9. Jadi sampean ini udah 9. Jadi kalau sampean nanti ditanya dari mana ngaji udah. Maka nanti ini kalau yang pengen dapat ini nanti tak kirim ke grup. Jadi ini biar jadi catatan, sampean pernah ngaji, real ini ngaji. Enggak hanya dengar dari YouTube, bahwa saya pernah ngaji kepada beliau, sampai pengarang kitabnya Al-Barjanji. Mungkin ini saya ijazahkan ya. Ajas tuku. Ini sampean jadi pegangan kita semua nanti. Jadi kalau kita nanti, ya itu tadi kata Kang Uyan. Kalau kita ini sholatnya juga biasa-biasa saja, puasanya juga biasa-biasa, minimal ada gandulan, ada cantolannya. Udah, mungkin cukup sekarang berdoa, semoga apa yang terjadi malam ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah, ya man idza rufi'at ilahi kuffal abdi kafah, ya man tanazzahu fi dhatihi wa sifatihi akhadiyah an ayyakuna lahu fi ma nadairu wa ashbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidami wal azaliyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yu'awwalu ala siwah, ya man istadamal anamu ila qudratihi al-qayyumiyah wa arsyada bifadlihi man shaddahu wastahdah. Nas'aluka Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati min dhulumati syakki dajah wa tawassalu ilaika bi syarafil dhatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'nah wa bi alihi kawagi wa bi awalihi kawagi bi amnil bariyah
وسفينته السلامة والنجاح وبأصحابه الأولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملته شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجح لكل من الحاضرين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفنا كل لهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دنية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيبنا وتسترى لكل منا عيبه وأجزه وخسره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما ومن مازية ولكل راج ما عمله ورجا وقد سألناك راجينا مواهبنا اللدنية فحقق لنا ما منك رجونا اللهم آمين الروعة وأصلح الروعة والروع سياب سيبه سيببه وربه واغفر لنا سجي هذه البرود المخبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى برجنجيه نسبته ومندامه وحقق له الفوز بقربك ورجاء الأمانية واجعل مع المقربين مقيله وشكنه واستر له عيبه وعجزه وخسره وعائيه ولكاتبها وقارها ومن أصاها إليها سمعه وسعه اللهم وصل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه ورجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين هو الحبيب الذي ورجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين